Alhamdulillah, pokoknya kado kita sama-sama hadir di Ma'had Fahrul Salam Al-Indonesia. Sedikit ingin saya menyampaikan seperti yang disebutkan tadi tentang profil kebudayaan. Mungkin dari penyampaian ini ingat saya adalah ingin berbagi pengalaman. Semoga dari pengalaman ini antara kita barangkali ada yang termotivasi agar berani melangkah untuk membagikan bahwa dengan pengalaman yang kami alami hari ini yang kami lakukan, tidaklah niat kami ingin menyembunyikan sendiri. Biasa niat pabrik dan rahasia perusahaan itu hanya bedah rahasia perusahaan ada di beliau. Yang dia mana? Yang kita ingin sama-sama berkembang, kita ingin sama-sama bangkit untuk kemajuan Islam, kemajuan pendidikan. Jadi tidak ada yang kenal dalam Islam itu istilah kita pelit dalam ilmu. Kita memang harus untuk berbagi agar Islam ini semakin berkembang. Mungkin sedikit pengalaman dari kami akan bermanfaat bagi kita yang mungkin tidak dekat Allah untuk menjadi bagian daripada orang yang meneruskan dakwah dari Allah. Ini singkat-singkat saja ya, tidak saya sebutkan awal karena kita ceritakan dari awal nanti yang tidak ada pertanyaan, mudah itu sampai ini ya. Mudah pada bagaimana dengan pertanyaan, kami mudah ada pertanyaan. Jadi tahun 2012 setelah saya menikah, tiba-tiba saya dinyatakan lulus S2 dengan UI. Jadi dengan terpaksa saya harus berbeda. Kenapa saya terpaksa? Ya, karena kuliah pun dulu bukan sesuatu yang memang saya sukai betul, bukan. Tapi ya karena sudah lulus S2 dan harus tinggal di Medan, jadi harus tinggal di Medan lah. 2012 saya tinggal di Medan, masa-masa lagi bulan Madu lagi tahun. Jadi adalah sekitar setahun di Medan kuliah tanpa kegiatan lain selain daripada kuliah. Kemudian rasa-rasanya kurang sempurna kalau tidak ada kegiatan tentang mengajar. Karena biasa pada yang tersebut, jadi dengan kuliah itu ramah-ramahan. Karena kita lah ini untuk tak bubur. Jadi warga kitanya lah yang berpikir itu bukan karena orang-orang itu. Tapi tidak patah semangat, tetap berusaha, maka itu dilakukan. Udah rakyat kita kalau di rumah hanya melalui hanya tempat kemudian pada mau yang melibut, yang ini bisa terkulis dulu kawan, kita nggak menumpang. Sebelumnya lu dari Darussalam Pak, asrama Aceh, kita yang melapor, nah nanti kita terkulis. Dia kalau di bawah Bino, dengan Mbak Mungki dia beliau pas di depan kantor Mungki Kota Medan. Betul. Tapi beliau merupakan hero dari hero-nya aku malam dari Sepunrik sampai di sana. Kemudian pakat kehiawannya yang pun mohon maaf. Tadi saya bertanya kan bahasa. Ya, kalau begitu kita full kan hanya bahasa Indonesia kita. Ya. Baik, jadi saya ajak bapak anak-anak ini untuk belajar. Pertama ada yang datang satu orang. Dia bilang ini tunggu minggu depan saya ajak kampung lebih banyak. Oh baik, alhamdulillah minggu depan. Saya sama istri sudah siapkan 4 beras, tidak semua. Yang ukurannya mungkin lebih kurang 2 meter kali 6 meter. Tidak semua. Saya pakai tikar yang dikasih modal. Dan saya dari dikasih modal sama tua tikar. Tikar aja lah. Jadi buka dan saya tunggu mungkin ada beberapa yang datang. Ternyata satu pun ada datang. Saya udah nunggu sampai jam
9 malam lewat nggak ada yang datang. Tapi saya tidak pernah semangat. Kita husnuzan adalah tapi Allah begini kan. Ternyata besok itu mohon maaf tunggu dari malam dan saya tidak bisa datang karena saya ketiduran. Itu bukan sengaja nggak datang. Direncanakanlah untuk depannya lagi. Alhamdulillah di Bapak sudah ada sekitar 3 orang. Kemudian dari 3 ini mereka cerita dari mulut ke mulut. Minggu depan kita ajak kawan ini terus sampai begitu sampai hari ini alhamdulillah sudah ada jemaah kita sudah ratusan, ada 100 atau 150 orang yang aktif. Dan beberapa tempat lain itu lagi. Itu kalau cerita awal ya, awal kemudian kita membuat Rumah Taklim. Kemudian setelah itu niat kita setelah selesai S2 harus balik ke Aceh. Karena sebelum ke Aceh ya sudah tanda tangan di atas materai Ketua Al-Aziziyah, Ayah Mudassir, bahwa selesai belajar di Medan wajib mengabdi 2 kali masa tua, lamanya 2 kali masa belajar. Jadi 4 tahun harus menjadi pengabdi lah di Al-Aziziyah. Tapi karena jamaah yang saya ajarkan tadi sudah merasa cocok dengan kita, mereka menginginkan agar saya jangan pulang ke Aceh ini, biar gue kan, sudah berkelanjutan dengan dia. Ya sudah kalau begitu harus sama-sama kita pulang ke Aceh, minta izin sama ayah makmum sama Abu Budi dan terutama sama orang tua saya. Karena mertua saya juga ada yang di Aceh. Dan harapannya mungkin ya untuk kami bakal disuruh untuk melanjutkan. Karena yang lain abang-abang sudah kegiatan di luar. Ini orang tua Imran Umar. Nah itu abang-abang rumah. Nah, jadi pergilah ke Aceh kita isi. Alhamdulillah aku berpendapat kamu lebih dibutuhkan Medan daripada Aceh. Di Aceh itu banyak banyak ulama. Jadi di Medan perlu banyak, maka izinkanlah kita tinggal. Kemudian dalam kita mengajar, tetap kita ada niat ingin memberikan balik-balik, karena amanah dari guru kita. Ya setelah kita belajar harus kita belajar walaupun 1-2 orang. Ini bahasa aku jangan benar balik, walaupun balik ekonomi. Jadi dari situlah kita ada niat ingin membuat kondisi. Kemudian waktunya karena semangat ini buat kalau sudah mulai ada, setiap kita lewat di jalan kalau tengok ada tanah kosong itu langsung terpikir seandainya tanah ini kita punya untuk pesantren. Setiap lewat itu pikirannya macam orang terlalu buruk. Setiap tengok ada rumput ada dorongan pengen mendapatkan rumput itulah lebih kurang waktu belum dapat. Tetapi di sisi lain di Medan harga tanah mahal, sementara kita nggak punya modal apa. Ya udahlah kalau gitu nanti kita carilah walaupun kecil-kecil, yang penting dapat dulu nanti setelah itu berkelebaran. Jadi didukung kita oleh jamaah majelis taklim yang sudah kita asuh dari 2013 dan 2012 saya Medan, 2013 itu kosong nggak ada majelis taklim, belum ada satu pun. Sekitar 2014 baru mulai dengan jamaah kita musyawarah tentang tanah mana. Jadi banyak tempat kita dari di Kuala Namu sudah di Binjai, banyak tempat mungkin puluhan, tapi ya nggak ada yang cocok. Sehingga akhirnya ini menyebut yang tunggu kami sama ada kita mempekah. Ada yang ngomong begitu sampai ke telinga saya. Tunggu kami kok sekolah ini dari tanah berbuat saja itu uangnya berapa dia punya? Sampai begitu. Dan Allah saya pun nggak merasa aneh. Dia nyari aja nggak merasa aneh itu kalau dapat tanah uangnya nggak kepikir saya di situ. Yang penting cari dulu nanti pas kita hadapi ya. Jadi nggak susah kayak orang makan dia udah berjemur dulu nanti pada orang begini kan. Jadi yang ini dia udah berjemur dulu pada karena nanti nah beli kan udah enak orang udah belum pasti. Pokoknya cari dulu uangnya dari mana Allah alam. Pokoknya semangat itu tinggi sehingga dapatlah singkat cerita ini yang kesekian kali kami cari
Ini belum masuk kosong masih hampa. Kata masyarakat di sini setelah tahun ini katanya mau dijual tanah ini dengan harga 400.000 per meter. Luas tanah ini 11.000, 1 hektar lebih. Jadi kita totalkan nanti 4 miliar lebih kan. Ya udah, sudah alhamdulillah udah ada tanah ini. Tapi nggak saya pikirkan fokus pada 4 miliarnya, fokus tanahnya nggak ada, alhamdulillah. Nah, kalau kita pikirkan uang 4 miliar, nggak ada uang pasti saja tidak ada uang. Mohon maaf saya di Medan dulu itu menyiapkan mobil kereta pun tak punya saya. Di rumah ini yang saya punya itu dikasih lagi dan mereka hidup ya. Saya punya uang 1 juta, harga sekitar 6 jutaan waktu itu. Udah, utang sampai lama nggak ada uang saya bayar. Akhirnya beliau mengeluarkan zakat. Dari zakat sekitar 6 juta. Udah zakat itu saya serahkan balik ke bayar utang. Nah, jadi lah dengan pegro ini. Walaupun kemudian juga ada saya jual somai, jual batagor, di pinggir jalan tidak sudah ada. Cuman saya fotonya nggak ada, dokumentasi nggak ada. Jadi kemudian setelah tanah ini didapat, saya cari di mana rumahnya piananya. Saya datang ke rumah, ada istri, bawa anak. Saya ada kawan satu, dokter sapi penampungan, sebagai orang yang bisa cakap dan ngomongnya. Cuma sebelumnya saya datang ke rumah melihat saya, aku mundi, aku bukan perlu kita akan. Jadi saya mau jumpa penyampaian tanah, mudah-mudahan ya, mudahlah urusan. Setelah sampai penyampaian tanah, pertama saya tak minta tempo, saya udah niat ini saya minta tempo, tapi nggak langsung saya minta tempo, minta pulang dulu. Karena kalau ini politik dagang ya, karena kita harus patuh pada dagang semua. Aku mau pegang jimat dari portfolio. Jadi kalau awal-awal langsung kita minta tempo, ini nggak dikasih kurang ini. Tapi gertak awal harga dulu kita tidak turun, seolah-olah kita beli lebih banyak. Alhamdulillah dari harga 400 dikasihlah harga 335. Jadi totalnya ya hampir per miliar juga. Jadi kita minta tempo, negosiasi dikasihlah tempo 10 bulan. Dari mana uang hampir 4 miliar 10 bulan? Waktu itu kita belum punya usaha apa. Ada kawan saya di sini, untuk jual sebagian, tanah kan luas, dan 11.000, mungkin sekitar 3.000 dijual ke jamaah. Oke, saya buat begitu, saya kali-kali lihat, alhamdulillah masuk. Saya cek harga tanah di sini waktu itu ada yang 800.000 semeter, ada yang 900. Akhirnya itu yang 450 sampai di sana ada sekitar 40 kali 100, itu saya dapat saya jual ke jamaah. Saya jual harga berapa? Saya jual semeter 800.000. Karena auto, yang bisnisnya pernah bisnis itu akhirnya jangan untuk jamaah saya kasihkan kok udah jamaah ambil saya mau ambil baru rumah lagi sampai tadi. Jadi dan boleh cicil selama setahun ke saya. Udah nggak sampai 1 bulan habis punya mobil. Ada sekitar 26 kambing habisnya mobil. Dan total udah bayar itu miliar juga ada uang. Akhirnya jamaah setor ke saya tiap bulan. Saya setor tiap bulan, bahkan bisa saya pakai untuk pembangunan. Akhirnya 50% lebih, hampir 80% lebih kurang terbayar tanah ini dengan tanah ini. Sehingga ada saya datang kembali melihat setelah saya cerita kata beliau itu beliau danau itu beli tanah bukan dari duit, itu beli tanah dari akal. Jadi beliau danau nggak kaya kan baik. Sehingga ya sisa-sisa terakhir ada juga orang yang dermawan, kemudian ada yang mewakafkan dan sebagainya dari fakat. Terakhir ada orang yang tak saya kenal, cuma kenal sekali aja. Dialah yang melunasi kemarin 900 juta. Itu orang yang baru saya kenal, dia belum pernah kemari, tapi di sisi Allah dia terbuka hati membantu melunasi 900 juta. Yang awal kita mau pinjam, ternyata dia nggak
begitu, dia kasih wakaf. Dan tanah ini pun sudah kita urus sedikit wakaf. Di BBI sudah keluar surat wakaf, di BBI sudah keluar. Ini tinggal kita proses ke BPN untuk sertifikat wakaf. Karena kita lihat juga beberapa tempat ada lembaga pendidikan yang setelah meninggal yang pendiri di belakangnya, maka kita tidak mau begitu. Di samping kita berdoa juga ikhtiar kita lakukan, maka kita buatlah surat wakaf sehingga kedepannya ini harus tetap menggunakan budaya untuk pendidikan. Nah, ke depan kalau harganya udah beli, sekarang udah 1 juta lebih harganya. Nah, sekarang kemudian tanah ini pelebaran selanjutnya ada tanah orang-orang pedagang muslim dijual, kita beli. Ada beberapa yang jual 2 tempat yang punya non muslim kita beli, dan kita bangun Asrama Putri, dan sekarang lagi kita bangun juga. Kalau total semuanya tanah sekarang sudah 1,8 hektar. Di belakang ada kolam yang kita bayar pajak kan, baru kita bayar 200 juta, totalnya 1,6 miliar. Dikasih depo setahun. Nah itu pun macam tadi saya ceritakan, udah ambil aja nanti bayarnya mana ya, nanti ada aja. Pokoknya yakin sama Allah. Ya, tapi ya kita tengok juga kemampuan kita kira-kira ada bayarnya enggak. Jangan nanti setelah ini asal ambil, tidak ada pertimbangan, itu sembrono. Jadi harus ada kali-kali juga perhitungan, ada juga. Setelah ada perhitungan harus ada keberanian. Jadi keberanian harus ada. Jadi yang beliau padahal peluang ada, tapi harus dimanfaatkan. Peluang untuk berkembang ada, tapi kita banyak takutnya, banyak khaufnya. Ya. Jadi saya rasa kurang cocok juga kalau yang muda-muda banyak khauf. Kalau yang sudah mau mati boleh banyak khauf. Banyak rajanya. Kalau kita nggak boleh juga, harus imbang antara raja dan khauf. Itu mungkin sedikit profil ya, tidak ya. Nanti kalau bertanyakan lagi tentang hal-hal berkaitan dengan profil nanti dalam diskusi saja ya. Kemudian selanjutnya yang menyangkut dengan poin yang kedua tadi yang disampaikan sesuai dengan undangan kurikulum dan metode belajar. Kita di sini menggunakan metode gabungan antara salafiyah dan modern. Artinya metode macam pesantren-pesantren di Aceh pada umumnya, salafiyah pun diterapkan, juga ada modernnya yaitu ada sekolahnya, yaitu tingkat MTS, salafiyah dan aliyah. Ya, sekolahnya mereka di sini Zuhur. Selebihnya mereka itu digunakan waktu untuk belajar seperti layaknya pesantren-pesantren di Aceh. Kemudian juga kalau metodenya kita di sini ya terapi lah, metode terapi. Nah, guru duduk dalam kelas, cuma kelasnya kita nggak terlalu banyak, itu satu kelas sekitar 15 sampai 20 orang saja, tidak terlalu banyak supaya lebih maksimal. Tapi pun kalau ada 22 orang satu kelas. Kemudian program bulan. Kalau manajemen di sini ya seperti umumnya pesantren-pesantren yang lain, ada pimpinan, ada bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi atau kabar-kabar. Cuma di sini mungkin kita ada beberapa kabar, ada kabar pendidikan. Di situ tidak ada yang terjadi mutunya dan sebagainya, kualitasnya, sehingga kita di sini paling menekankan kualitas saja. Dari awal saya bilang sama guru-guru, santri itu pintar bukan pada pimpinannya, tapi pada gurunya. Santri itu bisa lihat pintar hebat itu tergantung pada gurunya, bukan sama pimpinannya. Pimpinan hanya mengatur saja, tapi untuk membuat anak-anak pintar itu sama gurunya. Maka kalau gurunya tidak pintar ataupun tidak bisa membuat pintar, maka bodohlah anak-anak. Maka di sini kita selalu evaluasi bagaimana hasil kualitas mereka belajar. Saya tidak mau dalam kelas itu yang penting gurunya udah masuk, saya tidak mau. Yang penting gurunya ada berapa masuk, ada berapa keluar, udah. Kita nggak tahu di dalam itu dia buat apa. Saya paling pantang itu. Maka kalau guru-gurunya kira-kira baru kita dengar, maka saya tes, suruh ngajar di depan rumah saya. Nah, saya di dalam rumah mendengar gimana cara dia mengajar. Kemarin ada satu orang yang saya minta tinggal Medan.
Saya suruh ngajar dia 2 malam di depan rumah. Dia nggak tahu jalan apa. Saya perhatikan, aduh, ini cocok di orang, cocok juru dakwah, bukan cocok tukang baca kitab. Baca barisnya ya agak muruk kalau saya. Ya. Jadi kita harus selektif di kualitas utamakan. Alhamdulillah berkat kita punya kualitas. Semalam Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang buat musabaqah qiraatul kutub dalam rangka Hari Santri Nasional. Alhamdulillah pesantren kita dorong laki-laki dan perempuan kita dorong. Nah, kemudian setelah itu dibuat lagi dalam acara harlah 1 Minggu dibuat musabaqah qiraatul kutub tingkat provinsi. Dan ikut dari Tapanuli juga ada, banyaklah seluruh Sumatera Utara. Alhamdulillah anak kita juara 1. Kita anak Tolibin, kita Fathul Mu'in, yang ikut anak baru kelas 2 Aliyah. Yang SMP juga yang mampu, cuma karena effortnya nasional, effortnya provinsi, jadi yang lebih besar. Tapi masih kita SMA. Saya rasa kalau kita SMA udah mampu kita anak, alhamdulillah saya rasa ya. Dan ini terus kita jaga, kualitas terus kita jaga. Karena tidak boleh kita jual ke masyarakat itu hanya macam iklan. Jadi apa bedanya kita ini dengan orang-orang jual obat di luar? Orang jual obat itu kan hanya mereka menampilkan yang mempengaruhi, menghipnotis masyarakat. Sebenarnya tidak dalam itu kosong. Jadi kita yang pelaku pendidikan tidak boleh begitu, saya rasa. Harus betul-betul real. Harus betul-betul kita pikirkan memang kualitas. Nah, bukan hanya sekedar mereka dapat jasa dan kayak gitu, tidak boleh begitu, saya rasa. Nah, saya paling anti kalau ada orang yang membuat pendidikan yang boleh begitu. Kemudian juga ada misi-misi yang lain, misi ibadah, ada ibadah juga lebih di sini. Alhamdulillah lumayan panjang karena kita pakai dukungan buku daripada Habib Umar, dirinya agak lumayan panjang. Kemudian ada juga misi dakwah untuk muhadarah. Mereka setiap seminggu sekali itu mereka ada perwakilan kamar A itu sudah mati untuk muhadarah sebagainya. Ini disusun oleh misi dakwah. Kalau kami di pesantren dulu misi dakwah ini di bawah humas. Menurut saya ini kurang maksimal. Jadi dakwah terpisah biar lebih maksimal hasilnya. Kemudian ada juga di sini muhafafah kebersihan. Kita di samping santri kita ajarkan gotong royong, juga kita ada pakai di sini ada kita menggunakan masyarakat untuk kebersihan dan juga memakai masyarakat untuk standby di pondok dari pagi sampai sore untuk membersihkan. Jadi ada yang lupa untuk dibersihkan oleh masyarakat. Juga kita pakai security keamanan, ada satpam 24 jam hilir juga ada. Kemudian menyangkut dengan program unggulan kita di sini adalah kita mudik dan sudah alhamdulillah terbukti hasilnya. Kemudian juga ada lagi kita buat di sini bahasa Arab. Kita yang tapi ini tanpa gladinya pun. Dulu biasa kan saya jalan dulu, udah bagus maka. Ini saya nggak ada gladi, saya bilang mau salah siapkan adalah. Dan saya nggak tahu gimana hasilnya. Kenapa? Karena memang mereka udah bahasa Arab sedang dihidupkan. Mereka sekarang dalam seminggu ada 3 hari yang diwajibkan bahasa Arab. Nanti ke depan bulan depan mungkin sudah full berbahasa Arab di kamar. Itu baru kami buat 2 angkatan. Karena kalau kita buat semua angkatan itu harus guru yang banyak. Tapi kalau gurunya tidak banyak itu harus kita batasi lah. Tidak bisa 1 atau 2 angkatan. Disesuaikanlah menurut jumlah santri sama guru. Di sini yang menangani bahasa Arab kita menggunakan guru dari Merauke, guru bawah dari Pasuruan. Kemudian ada juga guru dari Sidogiri, itu mereka yang menangani Al-Quran. Ada metode dari Sidogiri, itu metode Quran. Di kelemahan kita lihat kadang-kadang anak-anak kita baca kitab, tetapi pas disuruh baca Quran ini apa namanya Kanada ya.
Kadang-kadang nama ulama bantu buku hidayah dari dulu. Pagi dari itu kita apa yang kakek? Kembali pagi kita. Kembali pagi kakek yang mau dipilih. Tapi pagi dari itu meresahkan. Maka pesantren itu pun harus juga memperhatikan bagaimana kasih Al-Quran. Kemudian kalau awal-awal kita di sini kita punya untuk kita alat menggunakan metode Al-Miftah. Metode Al-Miftah ini adalah metode yang disusun oleh pesantren Sidogiri. Dan alhamdulillah sekarang yang mengenai itu bukan lagi guru Sidogiri, bahkan guru kita yang mengenai. Kenapa? Karena dulu sebelum COVID saya setelah bangun pondok, saya tengok anak-anak ini. Kalau lama-lama kali ini anak ini kan terbuang waktu kan di sini kan. Udah berapa bulan awalnya belum bisa. Ini kayaknya ada yang salah ini. Bukan salah awalnya ya. Mungkin awalnya dia cocok, tapi sekarang kan dia lingkungannya ini beda. Maka disitulah dari keresahan itulah sehingga saya pergi ke Jawa, ke Sidogiri belajar itu. Setelah pulang dari sana, saya terapkan langsung ke anak-anak. Alhamdulillah lebih cepat anak-anak menguasai. Dan kemudian saya ajarkan kepada guru-guru di sini untuk melanjutkan. Dan pernah kita buat training Al-Miftah di sini yang diikuti oleh 200 lebih guru-guru pondok pesantren. Kebanyakan dari kecil ikut metode Al-Miftah. Dan ada beberapa pesantren yang sampai sekarang terus berlanjut dan mereka merasakan kemudahan. Barangkali aku begini saja, bayang-bayang singkat saja supaya nanti ada pertanyaan. Saya yakin pasti ada pertanyaan di antara guru dan guru-guru. Mohon maaf, mungkin ada yang salah. Sekian dulu, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan pada kalimat ini. Terima kasih kami aturkan. Summa al-tamra ila al-manhaj al-khabis wa huwa al-munakhasa bain al-musyarikin BKUMPUAC alladhi sayatarabbas bihi al-Ustaz Ahmad alaihi falyatafaddal mashkura. Memasuki acara yang kelima adalah diskusi atau tanya jawab dari para peserta BKUMPUAC yang dalam hal ini akan dimoderatori oleh Al-Ustaz Rahmat Hidayat. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dastur qawmiyah dan qur'an al-batin wa ahlan wa ahlan nur. Yang sama-sama memuliakan pimpinan pondok pesantren Fahmu Salam Al-Iziyah Dr. Abi Fahmi Kalimuddin. Semoga hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan juga Dr. Tengku Muhibul Tabari, dan begitu juga yang sama-sama memperlihatkan tamu-tamu yang lainnya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sama-sama juga yang kita muliakan para panitia dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja di sini Al-Fakir sebagai moderator untuk acara diskusi untuk sesi ini tanya jawab